Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Trinovita dengan NPM 221506179 dari kelompok 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang counter. Counter itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus itu adalah jenis counter yang sumber clocknya itu hanya terhubung ke satu flip-flop saja, sedangkan flip-flop yang lainnya itu didapat inputnya itu dari output sebelumnya. Sedangkan untuk sinkronus itu sendiri adalah jenis counter yang semua flip-flopnya itu terhubung ke satu sumber clock. Jadi semua flip-flop itu nantinya akan dipengaruhi oleh satu clock sumber ini tadi dan akan berjalan secara serempak atau disebut juga dengan paralel. Nah, di sini saya akan menjelaskan sinkronus terlebih dahulu. Sinkronus itu dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus up dan sinkronus down. Sinkronus up itu dimulai dari low ke high atau dari 00 ke 111. Sedangkan untuk synchronous down itu dari high ke low. Jadi dari 111 ke 000. Synchronous counter ini memakai clock yang sistemnya aktif low, di mana flip-flop ini akan ke-trigger jika saklar clocknya itu diberi inputan nilai 0. Jadi kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kita coba masukkan inputan 0. Nah, pada waktu dimasukkan inputan 1, dia tidak akan mengubah output apapun. Karena dia memakai sistem active low. Kemudian kalau kita inputkan 0, nah, outputnya didapat yaitu 0001. 1 ini didapat dari mana? Didapat dari jika flip-flop yang pertama. Jika flip-flop yang pertama ini terdapat outputannya yaitu 11, di mana 11 ini pada jika flip-flop itu akan mengalami toggle. Nah, toggle itu gimana? Toggle itu akan mengubah atau menginverse nilai output sebelumnya. Jadi yang 0 ini tadi akan berubah menjadi 1. Nah, kemudian kita inputkan lagi nilai 0, maka didapat output 0010. Nah, 0010 ini yang pertama, 0 ini kenapa berubah dari 1 ke 0? Karena yang pertama ini akan terus-menerus mengalami toggle karena di sini terdapat inputan 11. 11 ini pada jika flip-flop akan mengalami toggle dan atau menginverskan nilai input sebelumnya. Jadi nilai input yang tadi 1 akan diinverse lagi dan menjadi output 0. Nah, 1 ini dapat dari mana? 1 ini didapat dari jika flip-flop yang kedua, di mana key pada flip-flop yang pertama itu dialirkan untuk jika flip-flop yang kedua, dan jika flip-flop kedua ini mendapat inputan yaitu 11 dari jika flip-flop pertama tadi. Maka, jika inputannya 11, kemudian pada sistem jika flip-flop itu jika nilai 11 akan mengalami toggle, maka nilai yang sebelumnya tadi 0, outputnya 0 akan diinverskan dan berubah menjadi 1. Kemudian jika kita inputkan lagi nilai 0 yang ketiga. Nah, jika kita inputkan lagi nilai 0 yang ketiga, akan didapat nilai 0011. Nah, kenapa? Nah, dapat dilihat di sini. Di sini nilai pertamanya ini output pertamanya ini akan terus berubah. Kenapa? Karena ya jika flip-flop yang pertama ini akan terus-menerus mengalami toggle karena inputannya itu 11. Jadi di jika flip-flop itu akan mengalami toggle. Yang tadinya 0 maka diinverskan menjadi 1. Kemudian yang keduanya, output keduanya kenapa tetap 1? Karena pada output sebelumnya itu karena nilainya
jika flip-flop ini dapat dari output sebelumnya, yang mana output sebelumnya itu adalah bernilai 0. 0 ini tadi akan disalurkan ke jika flip yang kedua. Jadi di sini terdapat nilai 0, 0. Nah, 0, 0 ini tadi, 0, 0 ini tadi kalau pada jika flip-flop akan meng-hold nilai sebelumnya. Jadi akan menahan nilai sebelumnya. Jadi nilai yang kedua tadi akan ditahan. Nah, atau tidak berubah. Maka output yang kedua ini tetap. Jadi output hasil akhirnya itu 00, 00, 11. Kemudian jika kita inputkan nilai 0 lagi, nah akan berubah jadi 0100. Seperti yang tadi, yang pertama ini berubah karena jika flip-flopnya itu mengalami tunggal, dan jika flip-flop yang kedua ini juga mengalami tunggal karena nilai inputan yang sebelumnya, key-nya tadi, inputan sebelumnya tadi bernilai 1. 1, 1. Jika flip-flop yang kedua ini akan mengalami tunggal. Tunggal itu akan mengubah nilai sebelumnya, yaitu dari 1 ke 0. Kemudian 1 ini dapat dari mana? 1 ini dapat dari jika flip-flop yang ketiga. Nah, jika flip-flop yang ketiga ini mendapat inputan dari jika flip-flop yang kedua, di mana jika flip-flop yang kedua ini sebelumnya itu bernilai 1 dan dialirkan ke sini 1, dan sebelumnya ini juga tadi 1, maka 1, 1 di-AND-kan akan menghasilkan 1, kemudian menjadi inputan jika flip-flop yang ketiga. Nah, jika flip-flop yang ketiga ini, jadi inputannya kan ada 1, 1. Nah, karena ini merupakan jika flip-flop, jadi akan mengalami toggle. Maka inputan yang dikeluarkannya itu adalah 1. Karena toggle tadi, jadi dia menginverse nilai sebelumnya. Yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Kemudian, jika kita menginputkan nilai 0 lagi. Nah, jika kita menginputkan nilai 0 lagi, maka nilainya itu 0101. Kenapa? Karena sesuai yang sebelumnya tadi, di sini output yang pertama akan terus berubah, dikarenakan ya nilainya tadi itu, mengalami toggle terus-menerus. Jadi akan yang tadinya 0 berubah jadi 1. Kemudian, kenapa output keduanya 0? Karena pada output sebelumnya yang di sini, itu bernilai 0. Jadi 0 ini akan menjadi inputan untuk jika flip-flop yang kedua. Nah, kalau 0, 0 karena pada jika flip-flop, jika inputannya itu 0, 0, maka flip-flop itu akan meng-hold atau menahan nilai sebelumnya. Jadi nilai sebelumnya tadi yang 0 akan tetap menjadi 0. Kemudian yang 1, output yang ketiga ini dapat dari hasil jika flip-flop yang ketiga. Jika flip-flop yang ketiga ini mendapat inputan dari jika flip-flop pertama dan jika flip-flop yang kedua. Yang mana jika flip-flop yang pertama itu akan memberikan nilai 0 karena nilai sebelumnya itu 0 dan jika flip-flop yang kedua juga akan menginputkan nilai 0 kemudian di-AND-kan mendapatkan nilai 0 dan akan menjadi inputan untuk jika flip-flop yang ketiga. Jadi di sini kan terdapat 0, 0. Inputannya 0, 0. Karena ini jika flip-flop, maka akan meng-hold nilai sebelumnya. Jadi nilai sebelumnya itu akan tertahan. Jadi 1 ini tetap seperti sebelumnya. Jadi untuk nilai selanjutnya akan terus-menerus melakukan sistem seperti itu. Jadi sistemnya akan terus-menerus seperti itu sampai ke hasil outputnya itu menjadi 1, 1. Sama seperti synchronous down di mana nilainya itu dari 1, 1, 1 ke 0, 0, 0. Nah, sistemnya, cara kerjanya itu sama seperti synchronous tadi.
Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang asinkronus, di mana asinkronus ini dibagi menjadi dua, yaitu asinkronus up sama asinkronus down. Asinkronus up ini adalah asinkronus yang dari low ke high atau dari 000 ke 111. Sedangkan asinkronus down itu dari 111 ke 0000. Asinkronus ini adalah jenis counter yang sumber clock-nya hanya terhubung ke satu flip-flop saja, sedangkan flip-flop lainnya itu mendapat inputan dari output flip-flop sebelumnya. Pada sinkronus ini, clock yang digunakan yaitu active high karena programnya itu akan berjalan jika diberi nilai 1. Jadi langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini outputannya yang pertama itu masih 0000. Setelah itu, nah, sebelumnya pada asinkronus ini terdapat power pada tiap flip-flopnya, yang dimana power ini bernilai 1. Maka jika kita inputkan atau switch-nya itu kita beri nilai 1, maka didapat outputnya yaitu 0001. Kenapa begitu? Karena di sini nilai J dan K-nya itu 1, kemudian kita inputkan nilai clock-nya itu 1, maka akan terjadi toggle. Toggle ini akan mengubah nilai yang sebelumnya tadi di key-nya itu 0 menjadi 1 dan di keybar-nya itu berubah menjadi 0. Maka satu ini tadi akan mengeluarkan input yaitu 1. Nah, keybar ini tadi yang bernilai 0 akan menjadi inputan untuk flip-flop yang kedua. Jadi, kenapa nilai flip-flop kedua, ketiga, dan keempat itu masih 00 semua? Karena belum ada inputan dari flip-flop sebelumnya. Kemudian jika kita inputkan lagi 1, nah didapat output yaitu 0010. Kenapa begitu? Karena pada flip-flop yang pertama ini nilainya itu 1 semua, maka pada JK flip-flop itu kalau nilai inputannya itu 1 semua akan mengalami toggle, di mana toggle itu akan mengubah atau menginverse nilai sebelumnya. Di sini nilai sebelumnya itu adalah 1 dan berubah menjadi 0. Di keybarnya itu dari 0 ke 1. Jadi nilai output yang dapat pada output pertama ini, flip-flop pertama itu adalah 0. Sedangkan pada keybar ini, nilai satunya itu akan menjadi inputan untuk flip-flop yang kedua. Nah, flip-flop yang kedua ini bernilai 111. Nah, terjadilah toggle. Toggle ini akan mengubah atau menginverse nilai sebelumnya yang di awal tadi di sini adalah 0, berubah menjadi 1, dan di keybarnya itu dari 1 menjadi 0. Maka didapat outputnya 1. Nah, keybar ini tadi akan memberi input pada flip-flop yang ketiga dan 4. Karena nilainya 0, maka belum ada aliran yang pada flip-flop 3 dan 4. Kemudian kita inputkan lagi nilai 1, maka didapat hasil outputnya itu 0011, di mana pada flip-flop yang pertama ini akan terus mengalami toggle. Jadi yang semulanya tadi di sini kan satu-satu semua inputannya. Jadi terjadi toggle yang di sininya tadi 0 berubah menjadi 1. Kemudian di keybarnya itu tadi yang tadinya itu 1 berubah menjadi 0. Kenapa inputan keduanya masih tetap 1? Karena pada keybarnya ini akan menjadi inputan clock untuk flip-flop yang kedua. Nah, karena nilainya itu 0, maka akan meng-hold nilai sebelumnya. Jadi, nilai outputnya itu akan tertahan, nggak akan berubah. Nah, untuk flip-flop yang ketiga dan keempat itu belum bisa berjalan karena belum dapat inputan dari flip-flop sebelumnya. Ini untuk desimal
3. Untuk yang selanjutnya, kita inputkan lagi 1, maka didapat output yaitu 0100, di mana seperti sebelumnya, jika flip-flop ini tadi yang pertama akan mengalami toggle di mana nilai key-nya itu tadi yang semulanya 1 berubah menjadi 0. Kemudian kibarnya ini yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Nah, kemudian 1 ini tadi akan menjadi inputan untuk flip-flop yang kedua dan akan mengalami toggle. Toggle di mana kibarnya yang tadinya itu 1 berubah key-nya itu yang tadinya 1 berubah menjadi 0 dan kibarnya yang semulanya 0 menjadi 1. Jadi dapat output untuk flip-flop yang kedua itu 0. Kemudian untuk flip-flop yang ketiga, inputan clock-nya itu didapat dari kibar sebelumnya, flip-flop kedua. Maka di sini terdapat nilai 111. Nah, pada jika flip-flop, jika 11, maka mengalami toggle. Jadi nilai key-nya itu akan di-inverse. Key-nya tadi yang sebelumnya itu 0 berubah menjadi 1, sedangkan kibarnya itu yang tadinya 1 berubah menjadi 0. Maka didapat hasil outputnya itu 1. Sedangkan untuk flip-flop yang keempat itu belum mendapat inputan dari flip-flop sebelumnya. Kemudian jika kita inputkan lagi nilai 1, maka akan didapat hasil 0101. Seperti sebelumnya, pada flip-flop pertama itu terjadi toggle, yang mana tadinya key-nya itu bernilai 0, berubah menjadi 1. Kemudian, untuk kibarnya ini akan menjadi inputan untuk flip-flop kedua, di mana flip-flop kedua ini akan bernilai 0 dan mengubah nilai kibarnya bernilai 0. Nah, karena nilainya itu 0, clock-nya itu bernilai 0, maka akan menghold atau menahan nilai sebelumnya. Jadi nilai sebelumnya yang tadi 0 akan tetap menjadi 0. Nah, untuk kibar yang flip-flop kedua ini akan menjadi inputan untuk flip-flop ketiga, di mana flip-flop ketiga ini mendapat inputan 111. Nah, 11 ini akan mengalami toggle, kemudian mengubah nilai key-nya menjadi 1, yang sebelumnya itu 0, kemudian menjadi 1, lalu dapat output 1. Sementara untuk kibarnya itu dari 1 ke 0. Jadi 0 ini yang di kibar itu akan menjadi inputan untuk clock flip-flop keempat. Di mana jika flip-flop itu jika nilainya bernilai 0, maka nilainya itu akan ditahan atau tetap seperti itu sebelumnya. Jadi akan terus berjalan seperti ini untuk tahap-tahap berikutnya. Sampai nilai outputnya ini menjadi 1111. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.